Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari dengan NIM 2023 TIK 30, kelas TI 6A2. Sini saya akan menjelaskan pertemuan 6, yaitu Business Management, Supply Chain Management, dan implementasinya. Definisi supply chain itu sendiri yaitu jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistis. Nah, di sini ada gambar alur supply chain-nya. Itu konsep supply chain atau rantai posok ya. Itu adalah proses perpindahan barang, informasi, dan aktivitas dari penyediaan bahan baku itu sampai produk diterima oleh pelanggan. Nah, diagram ini itu menunjukkan hubungan antar pihak yang saling terhubung dalam rantai posok. Urutan alurnya itu ada supplier, manufaktur, distributor, retail, dan customer. Nah, yang pertama itu supplier itu menyediakan bahan baku atau komponen yang dibutuhkan. Nah, itu tugasnya itu memastikan bahan tersedia sesuai kebutuhan perusahaan. Dan selanjutnya itu ada manufaktur itu mengelola bahan baku. Kemudian ada distributor itu menyalurkan produk dari produsen ke berbagai wilayah atau toko. Yang keempat itu ada retailer, itu menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir. Nah, yang terakhir itu ada customer itu pengguna akhir yang membeli ya. Nah, di sini makna dari gambar tersebut itu ada garis-garisnya. Itu bisa satu produsen itu dapat bekerja dengan banyak supplier. Dan juga ini contohnya satu distributor. Itu dapat melayani beberapa retailer. Nah, ini ada garisnya. Kalau retailer 1, 2, dan 3 itu bisa, satu distributor itu bisa ke beberapa retailer. Nah, informasi dan barang itu dapat mengalir ke banyak pihak secara bersamaan ya. Nah, jadi kesimpulan dari supply chain itu menghubungkan berbagai pihak untuk memastikan produk dapat dibuat dan sampai ke konsumen secara efektif. Nah, kemudian di sini ada gambar logistis network atau jaringan logistis. Itu dalam digital supply chain itu diagram ini menunjukkan bagaimana sih bahan baku, produk, informasi, dan biaya itu mengalir dari sumber awal hingga sampai ke pelanggan melalui berbagai pihak yang saling terhubung. Nah, di sini itu ada kayak apa ya? Pertama itu ini pohon itu uh, sumber bahan bakunya, yaitu fungsinya itu menyediakan bahan mentah yang dibutuhkan untuk produksi. Nah, kayak contohnya itu bisa petani, perkebunan, atau tambang. Kemudian juga ada pabrik, pabrik atau manufaktur. Itu ini yang gedung. Gedung itu tugasnya mengelola bahan mentah. Itu menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Ini digambarkan dengan ini, manufaktur ini. Kemudian ada pusat distribusi atau gudang. Itu berfungsi menyimpan produk sementara sebelum distribusikan. Nah, ini kemudian ada transportasi. Transportasi itu buat memindahkan barang ke titik satu ke titik lainnya. Kemudian ada konsumen atau pelanggan. Hmm, itu merupakan tujuan akhir ya. Nah, jadi itu kesimpulan dari gambar ini itu adalah jaringan logistis. Itu adalah jaringan yang menghubungkan seluruh aktivitas pengadaan produksi, penyimpanan, dan distribusi barang agar produk sampai ke pelanggan secara efisien dengan biaya yang optimal. Nah,
Di sini ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain. Itu ada 3 aliran. Yang pertama aliran material, yang kedua aliran informasi, yang terakhir ada aliran keuangan. Nah, ketiga aliran ini itu nanti saling terhubung ya, agar proses rantai pasok itu berjalan secara efektif. Nah, alurnya itu supplier tier 2 dan supplier ter-1 ke manufaktur, ke distributor, dan retail atau ke toko. Nah, aliran material adalah itu pemindahan bahan atau produk secara fisik dari pemasok hingga ke pelanggan. Contohnya itu bahan baku, komponen, produk jadi. Nah, jadi supplier ini ke manufaktur, ke distributor, baru ke retail atau toko. Kemudian ada aliran informasi, itu pertukaran data antar pihak dalam supply chain. Itu contohnya kayak kapasitas, status pengiriman, kayak gitu. Nah, aliran informasi itu dapat berjalan dua arah dari pemasok ke pelanggan maupun sebaliknya. Kemudian ada aliran keuangan, itu merupakan perpindahan uang atau transaksi pembayaran dalam supply chain. Nah, ini contohnya invoice dan pembayaran. Nah, jadi keberhasilan supply chain itu tidak hanya bergantung pada pengiriman barang, tetapi juga pengelolaan material, informasi, dan keuangan secara terintegrasi. Jika salah satu aliran terganggu, nanti proses rantai pasok itu dapat menjadi lambat ya. Biaya juga meningkat atau produk terlambat sampai ke pelanggan. Nah, kemudian ada juga tujuan supply chain itu memaksimalkan keseluruhan nilai. Kemudian pelanggan itu merupakan sumber pendapatan. Nah, sumber biaya itu adalah arus informasi, produk, dan finansial yang terdiri di antara tahapan-tahapan rantai pasokan. Juga MPR itu yang efektif adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. Nah, ini masalah pada supply chain itu ada rantai pasokan bisa sangat panjang. Itu karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal itu terletak di tempat yang berbeda. Kemudian bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Nah, masalahnya itu juga bisa proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan. Ya, juga terutama ketika ditangani secara manual. Jika ada masalah yang dihadapi perusahaan itu dapat meningkat peramalan itu permintaan mereka dengan menggunakan TI. Ada juga masalah lainnya itu kurangnya infrastruktur logistik. Nah, itu nanti menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Juga ada masalah kualitas bahan dan komponen itu dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Jika ada perusahaan EC murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Nah, tantangan mengelola supply chain, yang tantangan pertama yaitu kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan perusahaan maupun internal perusahaan. Dan juga ada kompleksitas pembayaran, budaya, dan bahasa. Nah, tantangan dua itu ada ketidakpastiannya. Ketidakpastian itu menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengalaman ini bisa berupa seperti stok, seperti time, atau kapasitas produk maupun transportasi. Di sini membandingkan supply chain dan SCM ya. Supply chain itu apa sih? Adalah jaringan fisiknya, yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasak bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Nah, sedangkan SCM itu sendiri adalah metodenya atau alat atau pendekatan pengelolaannya. Nah, pendekatan yang ditekankan dalam SCM itu adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Nah, definisi SCM itu sendiri adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok,
produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan distribusi pada jumlah yang tepat. Nah, ke lokasi yang tepat dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan itu sistem dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Ada juga komponen dari SCM, itu yang pertama upstream supply chain, itu meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka itu kepada penyalur mereka. Aktivitas utama adalah pengadaan. Yang kedua adalah komponen internal supply chain, itu meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluarga organisasi itu. Nah, aktivitas utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Yang ketiga ada komponen downstream supply chain, itu meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi, pergudangan, dan after sale service. Nah, sini ada area cakupan SCM, itu ada bagian dan cakupan kegiatan. Yang pertama itu bagian pengembangan produk, itu cakupan kegiatannya melakukan riset pasar, merancang produk baru, dan melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Yang kedua ada bagian pengadaan, itu kegiatannya memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, dan melakukan pembelian bahan baku. Yang ketiga ada perencanaan dan pengendalian, itu kegiatannya demand planning atau peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, juga perencanaan produksi dan persediaan. Kemudian ada bagian produksi, itu kerjanya eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Yang terakhir ada bagian distribusi, itu mencakup kegiatan perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Nah, ada importance of supply chain decision, itu manajemen rantai pasokan yang efektif, menjadi supplier sebagai partner dalam strategi perusahaan untuk memuaskan pasar sasaran. Keunggulan bersaing tergantung pada hubungan yang erat dengan supplier dalam jangka panjang. Kemudian ada manfaat SCM secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu kepuasan pelanggan, itu kepuasan konsumen berdampak pada layanan konsumen. Yang kedua ada meningkatkan pendapatan. Nanti semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, itu berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga juga menurunkan biaya, itu mengintegrasikan aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir, berarti pula mengurangi biaya pada jalur distribusi. Ada juga manfaat yang tidak langsung, itu pemanfaatan aset semakin tinggi. Itu karyawan semakin terlatih dan terampil dari segi pengetahuan, sehingga mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi dengan baik. Kemudian ada peningkatan laba, semakin meningkatkan jumlah konsumen yang setia akan meningkatkan laba perusahaan. Kemudian ada perusahaan semakin besar, itu perusahaan yang mendapat keuntungan dari proses distribusi produk lambat laun akan menjadi besar. Nah, itu tadi manfaat secara tidak langsung. Kemudian ini ada juga manfaat SCM secara langsung, yaitu SCM secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok yang sesuai dengan aspirasi pelanggan. Nah, melalui pelaksanaan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen, sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Nah, peran teknologi internet, ini ada electronic procurement, itu salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah auction, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Nah, pembeli mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga produk dan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada e-fulfillment, itu adalah
pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik. Itu menerima order melalui email, mengelola transaksi, manajemen gudang, itu meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Juga ada komunikasi dengan pelanggan, ada juga kegiatan reverse logistik. Itu berupa pengembalian produk ke bagian supply kan akibat pengembalian dari pelanggan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.